Selamat hari Minggu, selamat kita sudah hendak memasuki masa raya, masa kesengsaraan Yesus yang kedua. Begitu firman Tuhan yang ditetapkan dari sinode bagi seluruh warga GKI di tanah Papua dalam Minggu Sengsara kedua, Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Dengan tema besar adalah resiko mengikut Yesus. Ya, resiko itu sama saja dengan konsekuensi. Kalau kita mau jadi orang Kristen, kita harus konsekuensi untuk apa saya ikut Yesus. Untuk apa saya mengaminkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Berarti kita harus setia. Dalam kesetiaan itu yang banyak resiko-resiko yang pasti kita akan hadapi. Kita ada di hari yang ke-85, Minggu 13. Tema besar adalah pembaruan Tuhan dengan manusia. Sebab itu dari pembacaan Markus 8 juga akan memberikan pembaruan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Dengan memaknai firman Tuhan ini harus ada perubahan dalam diri orang-orang Kristen, secara khusus warga GKI di tanah Papua. Orang berpikir ikut Yesus dan percaya Yesus itu pasti selalu aman, ya. Pasti merasa damai sejahtera, sukacita. Pasti kita akan kaya, karena intinya semua akan berjalan baik-baik. Banyak orang Kristen berpikir seakan-akan ikut Yesus itu, ya resikonya itu pasti baik-baik dan menyenangkan, ya. Kita tidak boleh sakit. Kita tidak boleh mengalami pergumulan, beban-beban hidup. Paulus juga tulis, saya kira saya ikut Yesus itu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Ternyata ikut Yesus itu lebih menderita, ya. Risiko-risiko yang saya harus tanggung. Bapak Ibu pulang baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, itu risiko-risiko itu. Saya kita, oh resiko itu begitu, saya ikut Yesus, saya percaya Yesus, saya mengandalkan Dia, itu resikonya seperti ini. Paulus tulis itu 2 Korintus 11 23 sampai 27. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali orang Yahudi menyesah aku. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan yang saya harus terima. 1 kali saya dilempar dengan batu. 3 kali mengalami keram kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang pihak Yahudi maupun dari non-Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya dari guru-guru palsu. Aku lebih banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak bisa tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakai pakaian. Paulus merasakan resiko. Kesetiaannya mengaku untuk setia ikut dengan apa yang diperintahkan lakukan. Risiko itu Paulus alami seperti itu. Itu yang dia tulis. Kita pulang nanti waktu tenang membaca, oh ini yang dimaksud dengan risiko ikut Yesus seperti ini, ya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, pemberitahuan ini berasal dari evaluasi yang Yesus buat di tengah-tengah pelayanannya, yang sudah banyak dirasakan, dilihat oleh orang dalam hal Yesus menyembuhkan banyak orang
sakit, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang bisu bisa berbicara, yang mati bahkan dibangkitkan. Maka Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan dengan 5 roti. Dan segala macam tanda mujizat dilakukan. Itu yang sebabnya pembacaan hari ini berawal dari, kita lihat pembacaan sebelumnya ayat 27 sampai ayat 31 itu. Dalam perjalanan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu dengar dari orang banyak, saya ini siapa? Murid-murid bilang, ada yang bilang kau itu Yohanes, kau itu Musa, kau itu salah satu nabi yang diutus dari sorga datang, kau juga salah satu Elia. Menurut pandangan orang banyak. Tapi Yesus mau tanya dari murid-murid sendiri, kalau menurut kamu saya ini siapa? Itulah sebabnya murid-murid belum menjawab. Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Tapi kalau dalam Matius pasal 6 ayat 16 dikatakan secara jelas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebab itu Yesus melarang, kamu jangan bicara tentang saya Mesias lagi. Mulai dari perkataan Yesus inilah Yesus mulai terus terang berbicara tentang penderitaannya yang pasti akan dihadapi itu. Yang kita baca di ayat 31 sampai dengan, ulangi ayat 31 sampai dengan 33. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Uniknya dia tidak memakai sebutan Kristus. Sebaliknya gelar anak manusia yang mengacu kepada jabatannya selaku anak Adam yang dijanjikan. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hubungan dengan Allah dengan manusia sudah jauh retak. Tapi firman janji nanti ada Adam, keturunan Adam itu. Adam perjanjian yang akan muncul, dan itu Yesus. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus adalah Adam yang dijanjikan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, pengajaran Yesus akan kemesiasannya menderita menunjukkan bahwa Yesus itu sudah tahu dengan jalannya yang dikatakan. Yesus sudah tahu jalan penderitaannya pasti harus dilaluinya. Beberapa kali Yesus menyatakan secara kiasan, secara perumpamaan, tapi murid-murid tidak mengerti. Itulah sebabnya Yesus dalam pembacaan ini harus menyatakan terus terang tentang penderitaannya. Kalau kita lihat dalam perumpamaan-perumpamaan yang tidak dimengerti oleh orang banyak dan oleh para murid sendiri, dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Justru kata-kata ini orang protes, orang rasa enak sekali, dia bilang rombak gedung bait Allah Yerusalem dan 3 hari dia bangun. Orang tidak mengerti bait Allah adalah dirinya sendiri yang dia berbicara. Tapi orang punya pikiran lalu kami bangun bait Allah ini 46 tahun baru selesai, masa dia bilang dalam 3 hari dia bisa bangun. Mereka tidak mengerti segala kata-kata Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan. Tapi mereka tidak mengerti kata-kata ini. Kata ditinggikan akan dinaikkan di kayu salib dan di situ ditikam, dihukum mati di situ, ditinggikan. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Matius 12:40. Seperti Yunus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Murid-murid belum mengerti kata-kata itu. Makanya dalam pembacaan ini Yesus terus terang berbicara tentang penderitaannya. Pembacaannya intinya hanya 2 hal saja. Yang pertama adalah Mesias anak manusia itu harus menderita, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan akhirnya Mesias dibunuh.
Hal kedua yang penting dalam pembacaannya adalah Mesias anak manusia itu setelah melewati semua penderitaan, dia akan bangkit dari antara orang mati dan dipermuliakan oleh Allah Bapaknya. Itulah sebabnya Bapak Saudara, Yesus terus mengajarkan tentang kemesiasannya yang harus menderita. Menunjukkan bahwa Yesus sudah tahu jalan-jalan yang harus dilewati walaupun murid-murid tidak tahu. Petrus harus menghalanginya. Dia tidak tahu maksud Yesus dalam seluruh perkataan. Kenapa di situ dikatakan kata harus? Harus itu dalam bahasa Yunani itu dei. Dei itu artinya bahwa ketetapan dari Allah yang tidak dapat ditawar-menawar. Jalan salib adalah jalan yang harus dilewati supaya manusia itu diselamatkan. Ya. Tidak ada jalan lain. Jalan salib ditetapkan oleh Allah dan harus dilaksanakan, harus dilewatinya selaku Mesias. Yesaya sadar dia itu Mesias. Makanya Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ya. Bulunya digunting, dianya berdiam saja. Dianiaya, dicambuk, tidak ada satu kata pun. Orang kira dia kena tulah, padahal penyakit kita lah yang, dosa kita lah yang ditanggungnya. Yesaya sudah menubuatkan itu. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, jelas sekali. Jadi kata-kata harus menanggung banyak penderitaan menunjukkan bahwa Yesus hendak memberi arti pemahaman tentang kemesiasannya. Bukan seperti yang orang Israel, orang-orang Yahudi menggambarkan hanya secara politis. Ya. Orang-orang Yahudi hanya mengharapkan di suatu kelak nanti ada juru selamat, itu dia datang. Yesus itu. Makanya kalau kita ke Yerusalem, Israel, kita bisa lihat mereka tidak percaya kalau Yesus yang disalibkan itu. Mereka tahu itu orang lain yang menyamar. Mereka yang percaya nanti suatu saat nanti Yesus akan datang. Mereka yang percaya karena Yerusalem sebelah timur, pintu gerbangnya sebelah timur itu belum terbuka. Mereka yang percaya pada pintu terbuka itu pada saat itu yang Yesus datang. Tak bagi kita itu Yesus yang dia pernah hidup adalah Yesus yang benar. Itu sudah. Nanti pintu yang orang Yahudi tunggu-tunggu kapan terbuka itu dia datang yang kedua kali. Makanya kalau kita sampai Yerusalem di bawah pintu itu kuburan-kuburan orang Muslim. Tapi orang Muslim percaya bahwa pada saat Yesus datang, orang-orang Muslim di sebelah tembok sebelah timur itu, di bawah jendela yang belum terbuka itu akan bangkit. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus harus menderita. Yesus harus menerima keputusan Allah. Kita lihat dalam kenapa orang Israel tidak percaya. Sama saja kita lihat dua orang, Kleopas dan temannya ke Emmaus. Ya, kalau dalam Lukas 24-21. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah perjalanan dalam wujud yang tidak dikenal. Kamu cerita apa itu? Aku tidak tahu. Peristiwa yang terjadi di Yerusalem beberapa hari yang baru. Yesus yang tong kira itu dia datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan, tapi dia dibunuh. Jadi begitulah orang Israel punya pemikiran. Yesus yang datang adalah hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Yesus hanya membebaskan mereka. Dan murid-murid juga punya perasaan seperti begitu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di ayat 32, ya. Ketika Yesus dengan terus terang berbicara tentang hal jalan penderitaannya, harus dia mati, harus disiksa, ya, oleh para imam, kepala ahli Taurat, dan akan dibunuh. Petrus menariknya, menegur dia. Ya. Petrus tidak tahu, walaupun dia beberapa waktu di pembacaan sebelumnya dia mengaku Yesus, engkau adalah Mesias. Tapi Petrus punya perasaan Mesias hanya sebatas politik. Maka Yesus menegur, tapi apa yang ditegur? Tidak. Tapi kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 22b, itu jelas sekali. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jelas bahwa dalam pandangan Petrus dan teman-teman hanya secara politis. Kalau tong ke Yerusalem, kalau Yesus dinebatkan jadi raja untuk Israel, pasti kan 12 murid ini dapat jabatan ini, ya. Kita pasti dapat jabatan-jabatan yang baik.
Itu yang ada dalam pandangan murid-murid dan orang Israel. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka dan berbicara, "Enyalah iblis daripadamu," di ayat 33. Apakah Petrus memang iblis? Yang ditegur adalah iblis yang masuk ke dalam hati dan pikiran Petrus. Mengapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus tahu bahwa siapa yang bekerja di balik dari kata-kata Petrus. Itulah membuat Yesus harus menghindarinya. Enyalah iblis. Iblis yang ada di hati Petrus, kau pergi. Jangan kau membawa saya ke dalam maksud, membatalkan maksud dan rencana Allah. Maka Yesus melanjutkan pembacaan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikiran Allah adalah jalan salib. Pikiran manusia adalah jalan salib, tidak boleh dilewati. Bagaimana kamu selamat? Rancangan Allah harus terjadi seperti begitu. Ya mungkin ke dalam kita pikiran manusia, ya bangsa Romawi ini bodoh sekali. Tuhan kutuk dorang boleh. Kenapa dorang bunuh Yesus yang tidak bersalah? Tapi jalan Allah memang harus begitu. Tidak ada jalan lain untuk manusia dunia diselamatkan. Jalannya adalah anak satu-satunya harus menjadi korban penebusan dosa di kayu salib. Jadi dalam hal inilah iblis berbicara melalui Petrus. Murid-murid Yesus yang paling setia selalu dekat dengan Yesus kemanapun Yesus berbicara. Iblis itu pintar sekali, dia datang itu tepat, ini murid ini yang paling dekat dengan Yesus. Saya lewat dia supaya mungkin Yesus bisa dengar sarannya Petrus ini. Yesus mengenal dan mengetahui siasat iblis yang kini memasuki Petrus. Karena itu Petrus dan iblis, mereka berdua hendak menghalangi Yesus dalam perjalanannya menuju kepada jalan salib. Matius pasal 4 ayat 1-11, iblis pernah menggoda Yesus di padang gurun waktu dia tidak makan 40 hari 40 malam. Iblis datang dalam alam pikiran manusia waktu Yesus lapar. Kau kan anak Allah, kau bisa ubah batu itu jadi roti kau makan, bisa saja. Kenapa Yesus bisa mengalahkan iblis? Karena dia pegang firman Tuhan secara baik. Ada tertulis di sini. Dia membuat kalau kita juga di tengah-tengah cobaan iblis, kalau kita tiap hari baca firman Tuhan, iblis dengan segala datang kita bisa kalahkan. Di firman Tuhan bicara begini, jangan kau ganggu saya, jangan mencobai saya. Iblis benar-benar bekerja lewat orang dekat, bisa lewat sahabat, bisa lewat teman, bisa menjatuhkan kita. Kenapa iblis masuk di taman Eden kepada Adam dan Hawa? Karena dia masuk dari Hawa. Kenapa? Karena Adam yang dengar firman Tuhan itu. Waktu Allah menjadikan taman Eden dan semua yang disiapkan, waktu dia bawa Adam melihat sesi taman Eden, semua yang kau boleh makan dan yang dua ini tidak boleh kau makan. Adam yang dengar firman, Hawa tidak dengar. Hawa belum diciptakan. Dan iblis tahu siasat itu, dia harus masuk lewat Hawa. Dan Hawa membiarkan telinga untuk mendengar suara setan, disitulah jatuh. Kita jatuh dalam segala pencobaan yang membiarkan telinga kita untuk mendengar bisikan iblis itu. Cobaan, tawaran, itu membuat kadang-kadang kita harus jatuh ke dalam pencobaan. Dalam diri Petrus, iblis hanya memikirkan soal-soal yang dipikirkan manusia itu. Bagaimana saya bisa hidup? Ya. Tidak mau susah, tidak mau menderita. Cari jalan yang gampang, ya. Untuk apa kerja berat, ya. Ada togel, saya duduk rumus siap malam ini saya dapat togel. Orang kita kan begitu, yang serba instan, yang gampang-gampang, tidak mau menderita. Padahal kejadian 3:19, engkau kerja bercucuran keringat air mata dulu baru kau dapat makan. Itu hasil keringat itu yang diberkati oleh Tuhan, bukan dengan cara yang gampang. Main judi, main ini, tidak bisa. Firman Tuhan, perintah Tuhan. Kadang-kadang orang cari cara yang gampang. Dan Petrus memiliki cara yang gampang, itu yang makan Yesus menegur dia. Enyalah iblis daripadamu.
Ada dua hal dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Iblis selalu menawarkan kerajaan dunia dan kemewahannya, dan kadang-kadang kita terjebak di situ. Karena kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan seharian untuk kita jalani. Makanya iblis gampang sekali masuk. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak pernah berdoa seharian, bangun pagi jalan begitu saja. Iblis lihat kelemahan di situ. Dia masuk lewat kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Yesus menawarkan jalan salib, jalan yang penuh dengan resiko, ketaatan saja. Sebab itu seharusnya sebagai orang Kristen sejati, kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Makanya apa yang dipikirkan Allah itu hanya dengan cara berdoa, hadirkan Roh Kudus, baru kita bisa mengetahui cara Allah. Kita tidak bisa mengerti cara bekerja Allah, cara pikiran Allah dengan mengandalkan kepintaran kita, skill kita, tidak bisa. Hanya dengan mengundang Roh Kudus baru kita bisa mengerti. Apalagi baca firman. Bapak Ibu hanya buka firman terus langsung baca, tidak bisa. Kita tidak mengerti. Sebelum buka dan baca kita berdoa. Tuhan kasih saya kuasa supaya satu ayat yang saya baca itu kok bisa kasih saya mengerti apa maksud firman itu. Disitulah kita terjebak dan kita bisa terbuai dengan apa yang ditawarkan iblis. Orang Kristen selalu condong memakai pikiran dan mata manusia untuk menilai pekerjaan Tuhan. Kita harus menilai pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Saudara, memasuki minggu sengsara yang kedua, 5 hal yang menjadi pengajaran kita, makna kita berjalan. Harus ada perubahan dalam diri orang Kristen yang selama ini kita jalani. Yang pertama, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup ini sampai Tuhan datang hanya untuk melawan dosa. Ya. Kesetiaan, ya. Menjadi orang Kristen untuk setia saja untuk bagaimana mempersembahkan hidup yang benar itu. Ya. Banyak orang gagal di tengah jalan karena untuk setia itu susah. Firman Tuhan mau seumur hidup kita ketika kita sudah mengenal Tuhan itu kesetiaan. Ya. Kesetiaan untuk menjauhkan segala yang ditawarkan oleh iblis itu. Dan disinilah banyak orang Kristen terjebak. Ya. Mempertahankan sebuah kesetiaan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan itu sulit. Orang yang bagaimana, Pak? Dunia dan segala yang tawarkan secara instan, kadang-kadang kita selalu terperosok ke dalamnya. Ya. Bagi hamba Tuhan juga begitu. Banyak yang tidak setia. 1 tahun, 2 tahun rajin toh. Nanti besok sudah masuk tahun ketiga, hilang. Apakah itu kesetiaan? Kesetiaan itu sepanjang hidup kita, sepanjang 5 periode, mulai dari saya diteguhkan, setia sampai dengan akhirnya dengan baik. Itu baru kesetiaan. Sebagai majelis, sebagai pengurus unsur-unsur, kesetiaan. 1, 2 yang kerja, lain hilang. Tidak, itu bukan kesetiaan. Karena memikul salib Kristus berat sekali. Hal yang kedua, bagaimana resiko mengikut Yesus hanya untuk apa yang Yesus katakan di Lukas pasal 9:57. Dalam perjalanan Yesus dan murid-murid, seorang tiba-tiba datang, "Guru, Tuhan, saya akan ikut engkau kemana saja kau pergi." Tuhan Yesus bukan melihat mulut, Tuhan Yesus lihat hatinya. Orang ini omong kosong ini. Besok nanti dia mengalami penderitaan, resiko dia akan lari. Berarti dia bilang, burung mempunyai, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala sendiri. Susah. Hanya bahwa kau ikut saya, kau harus merasakan penderitaan ini. Kau harus rela dicaci maki, diejek oleh orang lain, hanya kesetiaan untuk sebuah pengakuan untuk ikut Yesus. Kau tidak ikut saya, tidak mengharapkan fasilitas yang enak. Jadi orang tidur ada bantal, kasur, kau rela seperti saya tidur di bawah pohon tanpa bantal, tanpa ini, kau rela. Itu kalau mau ikut Yesus. Rela untuk orang kritik kita, tapi yang penting kita tahu kesetiaan kita dengan Tuhan.
Tidak perlu untuk undur diri lagi. Kadang-kadang kita menjadi batu sandungan dalam rumah. Itu hal yang ketiga. Suami bisa jadi batu sandungan dalam rumah, istri bisa jadi batu sandungan. Istri pulang sembahyang, suami sudah ribut-ribut, pukul tendang lagi. Kalau dia datang dari mana ya tidak apa-apa, kok marah-marah. Tapi kalau dia pulang gereja, jangan sekali-kali jadi batu sandungan dalam pekerjaan Tuhan. Seorang ibu majelis datang curhat sama saya. Gara-gara majelis saya jalan ibadah sampai pulang jam 10, jam 11 malam. Saya datang di rumah suami mengamuk. Memang dia tidak pukul saya, tapi dia ambil parang bunga-bunga itu dia kasih rata semua. Tidak bisa, itu jadi batu sandungan. Istri ada pelayanan, biarkan dia pelayanan. Mau pulang jam berapa? Kecuali dia dari pasar, dari mana boleh kau marah. Dan begitu juga suami pergi melayani, istri datang ribut-ribut. Di sembahyang kau datang bawa apa? Bawa roti, bawa makanan. Tidak bisa. Dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh jadi batu sandungan. Ini kebiasaan-kebiasaan harus rubah. Resiko ikut Yesus seperti begitu. Mungkin dong PA, mungkin dong red jadi lama, ibu-ibu dong pulang. Pulang ya dengan senyum menyambut. Bukan harus marah-marah. Ingat kata-kata Yesus dalam kemarahannya kepada Petrus. Bapak, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kadang-kadang manusia hanya memikirkan hidup hari ini. Tidak mau susah, tidak mau menderita, tidak mau cari yang gampang. Apa yang ada dalam pikiran Petrus yang mengaku Yesus Mesias, itu kata-katanya sebagai hiasan saja. Padahal dalam dirinya hanya pikir jabatan. Ya. Yesus menawarkan kepada kita adalah jalan salib, jalan penderitaan. Dia tulis jelas sekali di ayat yang 34 itu. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu resiko. Menyangkal diri, mengorbankan kepentingan diri, mengorbankan keluarganya, sebuah panggilan saja. Kadang-kadang kita, aduh teman-teman saya tak bisa gabung karena siapa anak ada sakit, jadi resiko. Biar anak sakit, suami sakit, di tengah perjalanan kau berdoa, Tuhan, karena panggilanmu saya ikut, tapi saya punya anak ada sakit, Tuhan Yesus jamah dia, akan dia sembuh. Itu yang dimaksud Tuhan. Bukan kita mengabaikan keluarga, menyangkal keluarga karena panggilan Yesus, tapi artinya di dalam kehidupan kita, pilihan kita adalah panggilan Tuhan lebih penting dari keluarga. Itu yang Yesus mau. Keluarga tidak boleh jadi alasan dalam pekerjaan Tuhan. Memikul salibnya, seperti Yesus memikul salib, jalan Via Dolorosa, dipukul, ditendang. Artinya salib itu ada dalam diri kita, supaya kita mematikan segala yang ditawarkan oleh dunia. Penderitaan itu. Penderitaan yang saya pikul, saya tidak bisa korupsi. Penderitaan yang saya pikul, saya tidak bisa melakukan hal yang di luar dari yang Tuhan mau. Sengsara hanya pikul salib saja itu, untuk mematikan semua yang ditawarkan oleh dunia. Mematikan tawaran mabuk hanya karena salib ada di Kristus. Saya tidak bisa lagi karena ada salib di atas pundak ini. Begitu. Segala hal yang tidak enak itu harus kita tinggalkan karena salib itu kita pikul masing-masing. Mengikut Yesus adalah ketulusan hati, setia sampai mati. Pertaruhkan iman percaya ini. Setelah saya mengenal Yesus, hari ini saya percaya sampai mati dengan tidak membawa diri untuk dunia ini. Sebuah kesetiaan. Tidak setia 2 tahun, tahun ketiga ulang kembali dosa. Tidak bisa sampai mati. Itu yang membuat kita memikul salib itu, beratnya salib itu, karena harus mematikan itu. Resiko ikut Yesus. Kadang-kadang kita sudah bekerja untuk Tuhan dengan baik, orang tidak menghargai kita, orang menjelekan kita. Padahal saya sudah kerja setengah mati untuk Tuhan itu, tapi pekerjaan saya tidak dihargai. Saudara mengucap syukur di tengah-tengah orang lain tidak menghargai. Kadang-kadang orang tidak hargai kita, ya sudah, saya undur diri dari pelayanan dan saya pergi. Kasih tinggal kamu jalan, tidak bisa. Resiko untuk panggilan Tuhan. Biar orang ejek kita, orang tidak menghargai pekerjaan kita. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan yang tahu apa yang saya kerjakan. Kesetiaan sampai Maranatha.
sampai Tuhan datang. Begitu juga kesetiaan dalam percaya pada iman kita lewat keyakinan kita jalani sebagai GKI di tanah Papua. Ya. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang pulang dari Jawa, dia sekolah, dia pulang, dia bawa sebuah perubahan. Ya. Minta maaf Ibu Yohani, ini orang kebetulan dari Sentani ya. Ya. Dia pulang sampai di Sentani, dia duduk di rumah, dia lihat bapaknya dayung pakai kole-kole yang tidak ada seman itu. Dia bilang, "Bapak, itu perahu itu sudah kuno itu. Tidak usah Bapak pakai perahu yang dari nenek moyang sampai sekarang. Bikin perahu yang bagus, yang ada seman-semannya, dicat bagus, warna-warni, ada makanan, ada lagu-lagu di dalam. Itu Kastinggal itu sudah perahu itu." Artinya dia di sana dipengaruhi oleh aliran yang lain. Ada banyak sekte yang menawarkan gerejanya dengan ada musik, datang ke gereja, sebelum gereja ada makanan. Tapi bapaknya bilang, biar sudah, biar perahu ini kuno, tapi saya tetap berdayung dengan perahu ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Biar sudah kita punya GKI tidak ada apa-apanya, tapi saya tetap mempertahankan GKI sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Iman saya tetap dengan Yesus lewat gereja ini. Ada amin? Makanya Yesus katakan di ayat 36 bagi kita, mari kita baca sama-sama untuk mengaminkan seluruh khotbah kita dari Matius 31 ayat 36. Ya. Mari kita baca sama-sama ayat 36, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Yaitu ganti nyawa kitanya, resiko. Jadi orang Kristen, resiko untuk ikut Yesus. Mari kita membawa diri kita di tengah-tengah dunia yang sudah tua dengan segala yang ditawarkan. Tapi kita setia untuk Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin.